Silakan Pak Endro. Terima kasih pimpinan. Saya langsung saja. Jadi sudah banyak yang disampaikan teman-teman kaitannya dengan anggaran. Jadi saya juga sudah baca-baca anggaran ini. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan, kami klarifikasi terkait anggaran yang ada. Yang pertama mungkin kaitannya dengan PTSL ya. PTSL tadi banyak sekali mendapat tanggapan keseriusan dari kawan-kawan Komisi 2. Artinya apa? Bahwa kami di Komisi 2 sangat concern dan sangat mendukung program PTSL yang notabene adalah program unggulan pemerintah Pak Joko Widodo. Saya pikir ini perlu kementerian itu lebih bijak dalam artian bagaimana mengoptimalkan target PTSL. Tahun kemarin sudah sekitar 5 juta, sekarang 5 juta, sebelumnya itu sebelum COVID malah sekitar 9 juta. Nah, harapan kami ingin mengawal pemerintahan Pak Joko Widodo sebaik mungkin. Kami sudah sepakat mengawal pemerintahan ini supaya punya akhir yang baik. Begitu Pak Mardhani dari PKI juga angkat jempol tuh. Nah, artinya apa? Ini PTSL ini perlu kita galakkan. Nah, dari anggaran yang ada ini coba diotak-atik lagi supaya bisa optimal, bisa lebih dari 5 juta. Nah, kalaupun nanti susah, harapan saya minta juga kepada Kementerian ATR, BPN, Pak Wamen, Pak Sekjen dan para dirjen serta Kanwil Kanta yang hadir secara virtual pada pagi hari ini juga ikut mencermati khususnya daerah-daerah yang kita di Komisi 2 ini di daerah masing-masing ini bisa secara optimal terserap. Jadi masalah kuota bagaimana? Jadi ada dua. Yang pertama adalah kaitannya untuk ditingkatkan. Karena ini tahun 2023, 2024 itu tahun politik dan saya yakin itu tidak bisa berjalan optimal. Ini kita geser seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan saya lihat tadi, bentar Pak, nah ini dia. Kaitannya dengan saya kemarin hari Sabtu baru melakukan sosialisasi PTSL di daerah Tanggamus, di daerah Lampung khususnya juga kita menyerap aspirasi masyarakat. Di situ antusiasme warga cukup besar. Dan juga saya minta, ini mungkin Kanwil BPN Lampung mendengarkan juga, mudah-mudahan ikut. Ini kaitannya dengan target keluhan masalah kearsipan gudang. Tahun yang kemarin sudah kita bicarakan masalah digitalisasi dokumen kearsipan. Ini kalau kita masih hard copy semacam ini, mengandalkan kertas tanpa paperless itu, ini permohonan keluhan masalah tempatnya terbatas itu menjadi meningkat. Itu perlu diselesaikan. Nah, saya ingat tahun yang lalu juga bicara masalah digitalisasi dokumen. Nah, saya ingin program atau kontinuitas program ini tetap berjalan. Jangan hanya di pusat tapi di daerah.
untuk mengurangi beban kepala kantor di seluruh Indonesia. Nah ini saya minta bagaimana Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Dirjen ini melakukan digitalisasi program kontinuitas di daerah seperti apa. Kita mitranya juga ada ANRI, dulu pernah saya ungkapkan juga, Arsip Nasional Republik Indonesia. Di lembaga ANRI ini ada peralatan yang cukup canggih, yang juga membuka kerjasama terhadap swasta maupun KL yang lain untuk digitalisasi. Nah ini alangkah baiknya pada kesempatan ini program ini dikerjasamakan supaya cepat. Jadi banyak keluhan persoalan-persoalan tanah di daerah, begitu mencari dokumen, jangankan dokumen warkah, dokumen yang pernah diajukan saja kalau terlalu lama numpuk nyarinya di gudang susah. Belum kalau digigit tikus kan gitu. Nah, itu belum bicara masalah rayap juga. Nah ini perlu ditegaskan, apakah perlu di anggaran ini dimasukkan, karena peningkatan anggaran juga cukup besar. Yang berikutnya kaitannya masalah sengketa tanah, ini juga cukup lumayan anggarannya, cukup besar, ada beberapa bidang. Ini saya pikir juga kalau dibandingkan dengan keluhan masyarakat, kita sering rapat dengar pendapat masyarakat yang datang ke Komisi 2, ini jauh dari cukup. Itu aja yang dari Komisi 2 diselesaikan itu aja nggak cukup, karena ini di sini 200 lebih permasalahan pertanahan. Berikutnya kaitannya dengan penertiban yang ada, ini dari saya lihat juga dari dukungan program manajemen juga di setiap dirjen juga cukup bagus. Artinya apa? Harapan kami dari kementerian, Kementerian Pusat itu bisa memantau, mengawasi kinerja dari kanta-kanta atau kanwil yang ada, sehingga permasalahan apa yang muncul tidak hanya nanti munculnya dari anggota DPR yang ada, jadi persoalan-persoalan pertanahan, termasuk juga mungkin inspektorat dan sebagainya. Saya pikir ini penting, apalagi adanya seragam baru Kementerian ATR BPN yang punya pangkat-pangkat dan tongkat komando itu. Harapannya itu bukan bajunya saja, tapi mentalnya pun ini paling gampang diperintahkan secara vertikal. Jangan sampai atribut-atribut ini hanya sekedar pajangan, tapi mental atau mindsetnya tidak terinternalisasi. Berikutnya ini kaitannya dengan permasalahan tanah yang belum selesai. Jadi kemarin malam saya juga menerima keluhan dari masyarakat Lampung Timur. Ini kaitannya. Saya perpanjang dulu ya Pak Endro, udah lewat nih. Ya sebentar, ini diselesaikan, ini cuma satu aja. Oh diperpanjang dulu aja nggak apa-apa Pak? Iya saya perpanjang, juga, soalnya ya. Nanti kalau Pak Endro nggak diperpanjang, Pak Endro ini ngomongnya panjang nanti. Ya. Sampai jam 12.30 ya. Ini jadi lupa sebentar. Nah ini permasalahan HGU, kita sedang melakukan panja HGU dan kita sedang akan diperkencang lagi masalah panja pengukuran ulang HGU. Nah kaitannya itu banyak sekali nanti terkait dengan tanah terlantar juga masuk di situ, juga HGU yang ada. Ini di Lampung Timur kami menerima pengaduan, ini kaitannya dengan PT Nasional Tropical Farm, PT NTF. Nah ini
ini ada saya lagi menginventarisir datanya. Itu ada HGU yang mencaplok atau masuk di dalam tanah rakyat sebesar sekitar 500-an hektar. Nah, ini sudah berkali-kali dan demo berkali-kali. Ini asal muasalnya tahun 69, kepala desa itu mengundang atau mencari pendatang untuk bermukim di tanah adat. Termasuk juga saudara-saudaranya Pak Sonrisal itu kan gitu. Marga Subing itu kan, ya kan. Nah, ini ada 80 kakak itu sekitar dapat 1 hektar untuk ladang, 1/4 hektar untuk pekarangan, untuk rumah. Yang 1 hektar terpisah dengan ladang-ladang semua. Nah, ini PT NTF ini merambah sampai sekarang mereka diusir Pak ladangnya. Ada yang sudah panen itu diusir. Itu tahun 69 mereka datang. Nah, tahun 91 mereka HGU-nya keluar, terus waktu itu belum menyentuh lahan masyarakat. Begitu ada perpanjangan, ada peningkatan kapasitas produksi, itu tanah itu yang tanah perkebunan masyarakat itu diduduki, akhirnya jadi kebun, diusir, bulldozer dan sebagainya. Nah, sudah banyak berproses macet di daerah. Nah, pada kesempatan yang baik ini, saya juga minta kepada kementerian, ini tolong Kanwil BPN Lampung dan juga Kepala Kantor BPN Lampung Timur itu untuk menginvestigasi. Jadi ini daripada konflik horizontal. Itu mungkin pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Hendro. Kita akan bacakan kesimpulan. Silahkan ditayangkan. Kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Agraria Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Senin 19 September 2022. Pertama, Komisi 2 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional sebesar 7.356.458.000 rupiah untuk ditetapkan sebagai pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Kementerian ATR BPN tahun 2023 dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. A. Program dukungan manajemen sekitar 4.573.388.000. B. Pagu program pengelolaan dan pelayanan pertanahan 2.274.264.779.000. C. Program penyelenggaraan penataan ruang 229.518.291.000. Setuju? Setuju. Kedua, Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Kementerian ATR BPN sebesar 3.500 miliar rupiah dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran atau pagu definitif Kementerian ATR BPN tahun 2023 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI. Setuju. Setuju ya? Dan saya minta nanti dari kementerian untuk melengkapi dokumennya. Semuanya.
Enggak, setuju. Setuju Ketua. Yang ketiga Ini setuju juga Ketua. Kepala Langsung tok BPK aja. yang ngomongnya ini. Pimpinan. Kesimpulan ini kan disepakati dua pihak, pemerintah dan Komisi DPR. Kami ingin memberikan beberapa catatan saja. Jadi beban tugas untuk bagaimana perjuangan penambahan anggaran ini, di samping teman-teman yang ada di Banggar, juga ada sel-sel aktif dari Kementerian Teknis. Karena betapapun ini terkait dengan kecukupan keuangan negara. Jadi setidaknya ini tidak hanya catatan tertulis saja sampai di meja pimpinan Banggar yang kemarin terlambat. Pada RDPU dengan Kementerian Keuangan seharusnya ini sudah tersaji, tetapi kemarin terlambat. Nah, untuk itu saya mohon dukungan dari pimpinan dan juga Mas Wamen barangkali nanti juga bisa Udah, Pak Agung, tadi udah dijelasin kita. Tadi udah tegaskan kepada Kementerian ATR BPN melalui Pak Wamen untuk bisa meyakinkan Presiden. 3 orang Pak, Presiden, Menkyu, pimpinan Banggar. Dia meyakinkan Presiden untuk bisa memerintahkan Menteri Keuangan agar bisa menambah anggaran ini kalau program yang pro rakyat tadi terkait dengan PTSL, reforma agraria, sengketa, itu bisa diselesaikan, ya Presiden harus merintahkan Menteri Keuangan nambah anggarannya. Kalau anggarannya nggak ditambah, nggak mungkin program per rakyat itu bisa terselesaikan. Jadi udah tadi Pak Agung yang disampaikan Pak Agung. Setuju. Kesimpulan ketiga, Komisi 2 DPR RI dan Kementerian ATR BPN bersepakat untuk membahas secara mendalam terkait dengan keberadaan, mekanisme, dan program kegiatan Bank Tanah pada rapat progres kegiatan Bank Tanah pada rapat kerja yang akan datang. Setuju ya? Setuju. Jadi boleh nambah, apakah Setuju memang. karena saat ini sedang dibahas mengenai PMN tahap kedua, apakah termasuk dukungan terhadap PMN Bank Tanah tahap kedua, Pak? Ya, semua terkait dengan Bank Tanah, itu kita nanti akan bahas mendalam, termasuk juga usulan PNM yang berikutnya ya. Cukup ya? Ketua, tidak ada PMN tahap 2. Yang pertama dulu nggak sama kita, PMN pertama yang sekarang ini. Ya. Jadi yang ini dulu lah, nanti kita bahas lebih dalam lagi. Dan lain-lainnya udah nanti. Bapak Ibu dan sekalian, pimpinan mengucapkan terima kasih kepada Saudara Wakil Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta seluruh jajarannya, serta pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah hadir pada rapat kali ini. Dengan demikian rapat kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.